Di balik pelajar yang berdedikasi tinggi, pastinya ada sekolah yang unggul. Menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tempeh merupakan suatu anugerah bagi saya. SMA Negeri 1 Tempeh bagaikan taman ilmu yang subur, di mana setiap fasilitas dirancang untuk mendukung pertumbuhan siswa. Laboratorium komputer di sekolah ini adalah jendela ke dunia digital, memungkinkan siswa menjelajahi lautan informasi dan mengasah keterampilan teknologi mereka. Tak hanya itu, fasilitas kamar mandi yang memadai berfungsi sebagai oasis kenyamanan, menjaga kebersihan dan kesehatan, sehingga siswa dapat fokus meraih cita-cita. Tempat belajar yang nyaman, menciptakan atmosfer seperti pelabuhan yang tenang, memberikan ruang bagi kreativitas dan kolaborasi untuk berkembang. Perpustakaan yang memadai adalah harta karun pengetahuan, dengan rak-rak yang dipenuhi buku siap memuaskan rasa ingin tahu. Dengan segudang prestasi yang diraih, menyimpan generasi emas, serta segudang prestasi akademik dan non-akademik. Di lingkungan sekolah, berbagai ekstrakurikuler seperti jurnalistik, pencaksilat, voli, basket, musik, futsal, rohis, jujitsu, PMR, Paskamata, DA, Adiwiyata, Baswara Gumita, OSIS, MPK, BTS, dan lain sebagainya berperan penting dalam perkembangan siswa. SMA Negeri 1 Tempeh adalah bintang bersinar di langit pendidikan, mencetak generasi penerus yang siap bersaing di kancah global, memberikan naungan bagi generasi muda dalam program Adiwiyata. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap lingkungan, bagaikan benih yang ditanam dengan harapan akan tumbuh subur. Dengan berbagai kegiatan ramah lingkungan, siswa berperan sebagai pelindung, merawat ekosistem seperti merawat sahabat. SMA Negeri 1 Tempeh, sekolah lokal prestasi global. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Aprilia Agustin. You can call me April. Saya merupakan seorang pelajar dari kota Pisang, yaitu kota Lumajang. Saya merupakan salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Tempeh. 17 tahun sudah berlalu, menempuh perjalanan yang penuh warna dan pengalaman. Setiap tahun membawa pelajaran baru, tantangan, dan momen-momen berharga yang tak terlupakan. Saya adalah pribadi yang selalu berani mencoba dan menyambut tantangan baru. Dengan rasa ingin tahu yang kuat, saya percaya setiap pengalaman dapat membawa pembelajaran berharga. Tujuan saya adalah tidak hanya mengembangkan diri, tapi juga memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Setiap langkah yang saya ambil adalah upaya untuk membuat perbedaan, mengeksplorasi hal-hal baru, dan berbagi inspirasi. Hal itu saya tuangkan dengan mengikuti organisasi, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Saya pernah menjadi bendahara di ekstrakurikuler BTS di sekolah dan menjadi sekretaris di ekstrakurikuler musik, serta pernah menjadi panitia diklat PPI 2024 di posisi bendahara. Dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, saya bisa mengedukasi anak-anak bangsa terhadap pentingnya pendidikan. Tak hanya itu, turun ke masyarakat juga saya lakukan demi Indonesia emas. Budaya merupakan warisan bangsa yang patut dilestarikan. Sebagai pelajar yang bermoral dan budi pekerti, sudah seharusnya kita melestarikan budaya agar tidak hilang di telan zaman. Di tengah hamparan padi yang menguning, Jawa Timur berdiri megah seperti pelangi yang menghamparkan
berwarna-warni budaya. Dari lereng Gunung Semeru yang anggun hingga pantai-pantai yang berkilau, setiap sudutnya menyimpan kisah yang beragam. Budaya Jawa Timur kaya dan beragam, mencerminkan warisan sejarah yang mendalam. Di ujung timur, terdapat kebudayaan masyarakat suku Osing di Banyuwangi yang terkenal dengan seni tari gandang. Menuju ke tengah, ada tradisi reok Ponorogo yang memukau, menampilkan pertunjukan seni yang menggambarkan perjuangan. Di Surabaya, kebudayaan urban berpadu dengan tradisi, terlihat dalam festival kuliner yang menampilkan sajian seperti rawon dan rujak cingur. Sementara di Madura, tradisi kerapan sapi menambah warna dengan semangat kompetisi dan kebersamaan. Sebelah selatan Pulau Jawa terdapat suatu kota yang biasa dijuluki dengan Kota Pisang. Di Lumajang, budaya berkilau bagaikan permata di tengah samudra, mengungkapkan keindahan warisan yang tak ternilai. Budaya Lumajang kaya akan tradisi dan seni dengan beberapa unsur yang sangat mencolok. Salah satunya adalah batik Lumajang yang terkenal dengan motif khasnya yang mencerminkan keindahan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Setiap corak batik menceritakan kisah dan filosofi yang mendalam. Upacara Selawe merupakan momen penting bagi masyarakat Lumajang, di mana warga berkumpul untuk berdoa dan menghormati leluhur. Dalam suasana penuh hikmat, tradisi ini mengikat rasa kebersamaan dan memperkuat identitas budaya. Tari topeng Kalibu juga menjadi bagian integral dari budaya lokal dengan gerakan yang anggun dan topeng yang berwarna-warni. Tarian ini mengisahkan perjuangan dan keindahan, memikat penonton dengan keunikan dan keindahannya. Secara keseluruhan, elemen-elemen budaya ini menciptakan jalinan yang harmonis, menjadikan Lumajang sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya. Saya sekarang berada di Pura Mandagiri, Semeru Agung, Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Di sini menjadi pusat spiritual bagi umat Hindu di daerah ini. Dikenal karena keindahan arsitekturnya yang menggabungkan elemen tradisional Bali. Pura ini dikelilingi oleh pemandangan alam yang menawan dengan udara sejuk yang menambah ketenangan. Ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadikan lokasi berbagai upacara keagamaan yang menarik perhatian banyak pengunjung. Suasana damai di dalam kompleks pura memancarkan energi positif, menjadikan tempat refleksi dan mediasi. Pura Mandagiri Semeru Agung menjadi simbol kekayaan budaya dan spiritualitas, mengajak setiap orang untuk mendalami makna kehidupan dan keharmonisan dengan alam. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali Anda hidup dengan sangat hati-hati, sehingga seolah-olah Anda tidak hidup sama sekali. Saya akan membagikan tips cara agar menjadi pelajar yang budi pengerti. Yang pertama adalah tetapkan tujuan yang jelas. Buatlah tujuan belajar jangka pendek dan jangka panjang agar fokus. Yang kedua, organisir waktu. Gunakan catatan atau aplikasi untuk mencatat tugas dan tenggat waktu. Yang ketiga, buatlah rutinitas. Jadwalkan waktu belajar dan pastikan ada waktu untuk istirahat. Yang keempat, cari bantuan. Jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau teman jika kesulitan. Yang kelima, kembangkan rasa ingin tahu. Pelajari hal-hal di luar kurikulum untuk memperluas pengetahuan. Yang keenam, jaga kesehatan. Seimbangkan belajar dengan aktivitas fisik atau hobi untuk menjaga kesehatan mental. Saya siap menjadi Duta Pelajar 2024. Dengan semangat dan komitmen, saya ingin menjadi jembatan antara siswa dan perubahan positif. Bersama, kita akan menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mendukung setiap potensi yang ada. Mari bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik.